In addition, Iranian officials are also threatening Europe, saying that drones may attack a European city soon. In the Gaza Strip, the IDF and the Shin Bet continue the targeted assassination. Iran secara terbuka menyatakan bahwa aksi pembalasan terhadap Israel telah dimulai, dan seorang penasihat tinggi parlemen Iran merilis ilustrasi grafis yang menggambarkan simulasi serangan nuklir ke wilayah Israel. Ancaman tidak berhenti di situ. Beberapa pejabat di Teheran juga melontarkan peringatan kepada Eropa, menyebut bahwa pesawat nirawa bisa saja menghantam kota-kota besar Eropa dalam waktu dekat. Di jalur Gaza, pasukan IDF bersama unit keamanan dalam negeri Shin Bet melanjutkan operasi pembunuhan terarah terhadap sejumlah tokoh penting Hamas. Dalam waktu kurang dari seminggu, puluhan figur kunci organisasi tersebut telah dieliminasi. Namun, Hamas belum sepenuhnya dilumpuhkan. Mereka masih menyimpan kartu truf, salah satunya dengan memanfaatkan ketegangan yang terus berlangsung antara mereka dan lembaga bantuan kemanusiaan yang aktif di wilayah Gaza. Baru-baru ini, Hamas bahkan dilaporkan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menyasar kepala unit distribusi bantuan. Di kawasan utara, dinamika yang terjadi mencerminkan kontras. Di satu sisi, ada secercah harapan melalui jalur diplomasi Suriah yang tampaknya sedang menuju kesepakatan besar untuk masa depan politik dan ekonomi mereka. Namun di sisi lain, tokoh-tokoh militan seperti Sheikh Naim Qassem justru meluncurkan kampanye retorika ekstrem yang mengundang kekhawatiran akan adanya eskalasi baru. Dalam laporan mendalam mengenai situasi terkini di Israel dan sekitarnya, seorang pejabat tinggi Iran akhir pekan lalu mengklaim bahwa Israel telah berupaya membunuh Presiden Iran dan mengancam akan ada konsekuensi besar. Penyelidikan besar-besaran sedang berlangsung di Teheran karena diduga serangan tersebut difasilitasi oleh agen Mossad yang telah lama menyusup. Sementara itu di Gaza, pasukan udara Israel terus menggempur target-target strategis, sementara Hamas melakukan tindakan pencegahan, melarang penggunaan ponsel oleh anggotanya, dan melacak perangkat pengawasan rahasia yang disusupkan oleh intelijen Israel. Fokus utama serangan udara ini adalah unit-unit militer Hamas dan kelompok jihad Islam yang tengah mencoba membangun kembali infrastruktur tempur mereka. IDF secara resmi merilis daftar tokoh militan yang berhasil dihabisi dalam 2 minggu terakhir. Kebanyakan dari mereka aktif di wilayah utara dan selatan Gaza. Serangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga pada infrastruktur strategis, dari terowongan bawah tanah, gudang senjata, hingga peluncur roket. Pertanyaan besar saat ini adalah, tekanan macam apa lagi yang bisa digunakan untuk memaksa Hamas meninggalkan tuntutan mereka yang dianggap berlebihan? Israel masih menahan ribuan kombatan, menguasai jalur logistik utama, dan memiliki kemampuan untuk menargetkan para pemimpin Hamas di luar negeri. Namun, Hamas tetap pada sikap keras kepala mereka, yang bahkan menyebabkan ketegangan diplomatik dengan mediator seperti Qatar. Negara tersebut dituduh menyebarkan propaganda anti-Israel lewat media seperti Al Jazeera. Sementara Gaza terbakar oleh konflik, krisis di Lebanon terus memburuk meskipun belum mencapai titik ledak penuh. Pemerintah Beirut yang diakui secara internasional terus mengulur pelucutan senjata Hizbullah meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari Amerika. Kekhawatiran akan potensi pecahnya perang saudara membuat pelucutan senjata menjadi isu sensitif. Namun pihak keamanan Israel telah memperingatkan kesabaran mereka tidak abadi. Di sisi militer, IDF memperkuat pengawasannya di sepanjang perbatasan dengan Suriah, khususnya di Gunung Hermon. Lokasi strategis ini memungkinkan Israel melakukan patroli, menyergap konvoi, dan mencegah pengiriman senjata dari Suriah ke Lebanon yang ditujukan bagi Hizbullah. Meski begitu, kelompok militan tersebut tetap melawan. Mereka meluncurkan kampanye propaganda baru dengan slogan "Senjata kami bukan untuk diserahkan". Dari sisi Iran, respon terhadap upaya melucuti Hizbullah sangat negatif. Bisa dibayangkan
bagaimana marahnya mereka ketika menyadari bahwa senjata mereka sendiri telah dinetralisir oleh Mossad dan Angkatan Udara Israel dalam waktu singkat saat konflik baru-baru ini. Kembali ke Suriah, pasca pelonggaran sanksi oleh Amerika, rezim di Damaskus menandatangani kontrak senilai $800 juta dengan DP World untuk mengembangkan pelabuhan Tartus, langkah awal menuju pemulihan ekonomi negara itu. Sementara itu, Israel juga sedang bersiap meluncurkan generasi baru sistem pertahanan udara. CEO dari Israel Aerospace Industries baru-baru ini mengumumkan bahwa sistem pencegat Arrow 4 akan segera dioperasikan. Jadi teman-teman, hari ini kita dihadapkan pada perkembangan besar di berbagai front. Konflik ini tak hanya terjadi di garis pertempuran, tapi juga di ruang digital, diplomatik, dan informasi. Dari konfrontasi multiperan Israel melawan Hamas, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan sekutu Garda Revolusi Iran lainnya. Dan sebelum kita lanjut ke laporan mendalam mengenai ancaman terbaru dari Iran dan upaya mereka untuk merebut kembali harga diri yang hancur selama perang 12 hari melawan Israel, mari kita soroti lebih dulu kabar dari jalur Gaza. Meskipun ada pembicaraan gencatan senjata, pertempuran masih terus berlangsung dan justru meningkat. Pasukan Israel dari Komando Selatan terus menggempur target militan di bawah koordinasi intelijen dan Shin Bet. Dalam 24 jam terakhir, divisi ke-99 dan ke-162 melakukan operasi di Bait Hanun di utara Gaza. Mereka berhasil menetralisir sejumlah militan, menghancurkan gudang senjata, terowongan, dan peluncur roket. Di wilayah selatan, divisi ke-36 juga melanjutkan operasinya dengan dukungan udara yang masif. Pesawat tempur Israel menyerang lebih dari 150 target dalam sehari terakhir. Target tersebut termasuk markas teroris, gudang senjata, posisi penembak jitu, dan lokasi-lokasi penyimpanan bahan peledak. Inilah kenyataan perang yang terus berjalan. Laporan kami ini bukan sekadar rangkuman, ini adalah dokumentasi dari sebuah konflik yang terus berubah dan meluas. Dalam beberapa hari terakhir, muncul perkembangan baru yang signifikan. Dalam pernyataan gabungan dari juru bicara IDF dan Shin Bet diumumkan bahwa selama 2 minggu terakhir, pasukan IDF yang dikomandoi oleh Komando Selatan dan bekerja sama erat dengan Shin Bet berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh kunci dari sayap militer Hamas dan Jihad Islam Palestina. Para tokoh ini terlibat dalam upaya membangun ulang kemampuan tempur kedua kelompok tersebut, termasuk pusat produksi senjata dan struktur intelijen militer mereka. Namun, operasi Israel secara efektif telah menghentikan upaya tersebut. Di sisi lain, bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza, meskipun aparat keamanan mengakui bahwa tidak ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bantuan itu tidak jatuh ke tangan Hamas. Pada Minggu pagi, sebanyak 58 truk memasuki wilayah Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi Amal Yordania, bekerja sama dengan militer Yordania dan Program Pangan Dunia PBB. Koordinator urusan pemerintahan Israel di wilayah Palestina mengonfirmasi melalui akun resmi berbahasa Inggris bahwa atas arahan politik tingkat tinggi, sekitar 150.000 liter bahan bakar telah dikirim ke Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom. Bahan bakar tersebut sangat vital, menggerakkan aktivitas penting di wilayah tersebut meskipun tidak ada perjanjian gencatan senjata yang resmi. Sebelum kita melanjutkan ke laporan berikutnya, penting untuk memberi perhatian pada realitas yang dihadapi warga sipil di Israel. Di tengah konflik yang terus berlangsung, ribuan pria dan wanita di Israel rela menangguhkan pekerjaan mereka, meninggalkan bisnis, pertanian, toko, dan keluarga demi bergabung dalam tugas cadangan IDF atau menjadi sukarelawan untuk berbagai proyek nasional. Banyak dari mereka yang harus mengungsi atau membangun kembali hidup mereka dari nol. Disinilah peran Arca menjadi relevan. Arca bekerja sama dengan usaha kecil di Israel, membeli hasil kerajinan tangan mereka,
dan mengirimkannya dalam bentuk paket langganan ke konsumen di seluruh dunia. Setiap kotak yang dikirim membawa dampak langsung, membantu keluarga Israel membuka kembali bengkel mereka, mengisi kembali stok, atau sekadar membayar kebutuhan harian. Di samping itu, Hamas baru-baru ini mengeluarkan ancaman serius terhadap para pekerja bantuan dari organisasi Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang dikelola oleh warga Palestina dan warga Amerika dengan dukungan keuangan dari pemerintah Amerika. GHF menjalankan pusat distribusi bantuan yang diawasi oleh IDF, dan keberadaan pusat ini telah mengurangi kendali Hamas atas penduduk Gaza. Hamas kemudian mengalihkan sumber dayanya untuk menyerang pusat-pusat tersebut dan warga sipil yang datang untuk mengambil bantuan. Insiden kekerasan sudah terjadi. 2 pekerja bantuan Amerika terluka oleh granat yang dilemparkan ke arah mereka. 2 minggu sebelumnya, lebih dari 10 pekerja bantuan Palestina diserang dalam perjalanan mereka ke salah satu pusat distribusi. Beberapa di antaranya terluka parah dan bahkan dilarang mendapatkan perawatan medis oleh Hamas. Dalam pernyataannya, GHF mengecam keras media internasional yang terus menyebarkan narasi Hamas tanpa verifikasi. Bahkan ketika para relawan Amerika menjadi sasaran kekerasan saat mengirim bantuan makanan. Bersamaan dengan itu, IDF juga mengonfirmasi bahwa dalam beberapa kasus langka, pasukannya memang melepaskan tembakan untuk mengusir warga Palestina yang terlalu dekat dengan posisi mereka. Insiden itu termasuk tembakan dari tank dan kapal angkatan laut, namun jumlah korban jauh lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan oleh beberapa media. Sekarang mari kita beralih ke ancaman yang datang dari Iran. Beberapa hari lalu, Merdi Muhammadi, penasihat strategis juru bicara parlemen Iran, Muhammad Bakr Khaligbah, mengunggah gambar yang menggambarkan ledakan nuklir di 2 titik di peta Israel. Awan jamur, simbol khas ledakan atom, tampak dalam gambar tersebut. Meskipun Iran secara resmi menyatakan tidak memiliki ambisi senjata nuklir, unggahan itu menimbulkan kekhawatiran besar, terlebih karena diunggah oleh tokoh penting dalam struktur kekuasaan Iran. Para analis menilai gambar itu sebagai indikasi meningkatnya radikalisasi dalam diskursus politik internal Iran dan kemungkinan adanya pertimbangan serius untuk menggunakan senjata nuklir sebagai respon atas tekanan eksternal. Sementara itu, laporan dari kantor berita Iran menyebutkan bahwa Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengalami luka di kaki akibat serangan udara Israel pada 16 Juni lalu. Ketika pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi sedang berlangsung di ruang bawah tanah sebuah gedung di Teheran Barat. Serangan ini menunjukkan keberhasilan infiltrasi dan intelijen Israel dalam menyusup ke jantung pemerintahan Iran. Tak hanya itu, Muhammad Javad Larijani, mantan pejabat tinggi Iran dan penasihat Ayatollah Khamenei, memberikan peringatan mengerikan melalui media pemerintah bahwa kota-kota di Eropa bisa diserang oleh pesawat tak berawak dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara langsung, mengatakan bahwa Trump tidak lagi aman untuk bersantai di Mar-a-Lago karena kemungkinan drone bisa menargetkannya kapan saja. Ancaman ini mencerminkan frustrasi mendalam Iran pasca perang 12 hari dengan Israel dan meningkatnya tekanan global terhadap program nuklirnya. Eropa kini mempertimbangkan penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran, sementara Iran justru menanggapi dengan mengusir inspektur IAEA dan menuduh mereka bekerja untuk kepentingan intelijen asing. Laporan intelijen Inggris dan Komisi Keamanan Parlemen bahkan menempatkan Iran setara dengan Rusia dan Cina dalam hal ancaman terhadap keamanan nasional. Iran tak hanya mengancam Eropa dan Amerika, ia juga mengakui bahwa serangan Israel pada 13 Juni benar-benar mengejutkan Teheran. Menurutnya, kami tidak menyangka bahwa teknologi secanggih itu akan digunakan. Mereka mengerahkan jaringan agen dalam jumlah besar di dalam negeri kami. Saat ini, lebih dari 700 warga Iran telah ditangkap atas dugaan kerja sama dengan intelijen Israel. Konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Dengan ketegangan yang tak kunjung surut,
Kawasan Timur Tengah kini berdiri di ujung tanduk. Setelah serangan udara Israel yang berhasil melukai Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dinamika kekuasaan di dalam negeri Iran berubah secara dramatis. Otoritas keamanan meningkatkan status siaga menjadi maksimal, sementara friksi internal antara militer Iran dan Garda Revolusi semakin kentara. Sebagian jenderal garis keras menyerukan pembalasan langsung, bahkan mengusulkan peluncuran rudal balistik ke pangkalan Amerika di Qatar dan Bahrain. Namun, faksi lain yang lebih strategis memilih pendekatan perang hibrida, mengintensifkan operasi dunia maya dan perang asimetris melalui jaringan proksi di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Dalam pertemuan darurat yang berlangsung di Komplek Imam Khomeini, sebuah markas bawah tanah yang dibangun pasca revolusi 1979, Dewan Keamanan Nasional Iran memutuskan untuk mengaktifkan kembali satuan Quds Force dalam operasi luar negeri skala penuh. Menurut sumber intelijen dari negara ketiga yang tak disebutkan namanya, beberapa unit elit telah dikirim ke Irak dan Lebanon Selatan untuk merancang skema serangan ke fasilitas Israel menggunakan rudal presisi dan drone kamikaze buatan Shahed. Langkah ini menunjukkan bahwa Iran tidak lagi bermain di arena diplomatik, melainkan bersiap membalas lewat jalur militer terbuka maupun tertutup. Sementara itu, respons Israel tak kalah cepat. Jet-jet tempur F-35 IADIR terlihat bermanuver di langit Suriah dan Irak dalam misi patroli tempur yang disertai dengan pesawat perang elektronik Shafid dan drone intai Eitan. Satelit mata-mata Israel, Eros-B dan OPEC-19 dilaporkan telah mengambil citra dari fasilitas bawah tanah di Fordow dan Natanz, dua lokasi utama program nuklir Iran. Di dalam negeri, unit elit Sayeret Matkal telah ditugaskan dalam skenario infiltrasi darat suatu sinyal bahwa Israel tengah mempersiapkan opsi serangan komando jarak jauh jika jalur udara menjadi terlalu berisiko akibat pertahanan S-300 dan radar Bavar 3073 milik Iran. Tekanan internasional pun meningkat. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang tertutup selama 3 hari berturut-turut, membahas implikasi konflik yang bisa menjalar ke Eropa dan Asia Tengah. Inggris dan Prancis, dua negara dengan kekuatan nuklir aktif, menyatakan keprihatinan atas retorika Iran yang semakin tak terkendali. Kanselir Jerman secara terbuka menyebut Iran sebagai aktor tidak stabil yang bisa memicu bencana global jika tidak dibendung. NATO dalam pernyataan resminya menyebut bahwa setiap serangan terhadap negara anggotanya oleh proksi Iran akan dianggap sebagai serangan terhadap aliansi itu sendiri. Di Washington DC, Presiden Donald Trump yang saat ini berada dalam kampanye untuk masa jabatan kedua mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Pentagon secara terbuka menyatakan bahwa armada kapal induk USS Dwight D. Eisenhower telah diposisikan ulang di Teluk Persia dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke yang siap meluncurkan rudal Tomahawk dalam waktu kurang dari 30 menit. Unit Siber US Cybercom juga telah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan serangan digital dari kelompok hacker yang didukung Iran, seperti APT-34 dan Muddy Water. Dalam dunia maya, perang senyap telah dimulai. Situs Kementerian Pertahanan Iran sempat tidak bisa diakses selama 6 jam, disusul dengan gangguan besar pada jaringan komunikasi militer mereka di Provinsi Kermanshah dan Bushehr. Para analis menyebut ini sebagai hasil serangan siber Israel yang disebut kode senyap, sebuah metode sabotase digital yang tidak meninggalkan jejak konvensional. Di luar arena militer, masyarakat internasional juga terpecah. Cina, mitra dagang terbesar Iran, menyerukan deeskalasi namun menolak mengecam Teheran. Rusia yang masih terlilit perang di Ukraina memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan pengaruh Barat, menyebut bahwa konflik ini adalah hasil dari provokasi imperialisme Israel dan Amerika Serikat. Di sisi lain, negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi dan UEA mulai meningkatkan komunikasi dengan Israel secara diam-diam.
khawatir ketegangan ini dapat meluas menjadi perang regional yang menghancurkan jalur distribusi minyak dunia.